Shalom, selamat pagi jemaat El Shaddai yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini, sebelum kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, mari kita dengarkan sebuah pujian yang berjudul Pelangi Kasih. Dan setelah itu, saya mohon dengan hormat Ibu Sukati akan berdoa untuk kita semua. Mungkin tak dapat engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau ya Allah kami, Allah yang kami sembah, Allah yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan yang luar biasa sehingga pagi ini Tuhan kami boleh mengikuti ibadah secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadikan kekuatan di dalam hati kami, pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, jadikan kebenaran firman-Mu kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lebih hari lebih indah lagi Tuhan, pakai lebih hari lebih hebat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih, dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan bersama-sama kita pelajari pagi hari ini, saya memberi tema pilihan yang tepat pada masa sukar. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-6. Di sana dikatakan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kisah ini menceritakan pada kita bahwa ada kelaparan terjadi di Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Tetapi Allah izinkan ada kelaparan terjadi di sana, dan keluarga Elimelek memutuskan untuk meninggalkan Bethlehem, pergi ke daerah Moab. Moab adalah gambaran dari dunia. Nah, apa yang kita pelajari dari keluarga Elimelek ini? Pada saat terjadi situasi bencana kelaparan, Elimelek mengambil keputusan meninggalkan Bethlehem, pergi ke Moab. Nah, mereka memiliki harapan, mereka memiliki cita-cita supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Moab. Tetapi ternyata apa yang terjadi?
justru bukan kehidupan yang lebih baik yang mereka dapatkan. Ternyata mereka mengalami kegagalan, mengalami kebinasaan. Bahkan kita melihat di dalam ayat yang ke-21 dari Rut 1 ini, di sana dikatakan, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Jadi Naomi mengatakan ini. Tetapi yang luar biasa adalah ketika Naomi kehilangan suami dan 2 anaknya, dia menyadari keadaannya dan kemudian mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem. Karena di ayat 6 di sana dikatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. 10 tahun mereka berjuang di Moab, tetapi yang ada adalah kegagalan, yang ada adalah kematian Elimelek dan 2 anaknya. Dan itu menyadarkan Naomi, sehingga dia mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem. Nah, kita bisa belajar dari kisah ini. Ketika terjadi masa-masa sukar, mereka meninggalkan Bethlehem. Dan itu adalah gambaran ketika kita mengalami masa-masa sulit, justru malah kita meninggalkan Tuhan. Tetapi mari kita belajar dari Naomi yang segera menyadari keadaannya dan memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, memutuskan untuk kembali datang kepada Tuhan. Baik, yang kedua kita akan belajar dari pengalaman tentang Ishak di Kejadian 26 ayat 1 sampai 34. Kita melihat juga di sana, saya akan bacakan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Rupa-rupanya Ishak juga menghadapi persoalan yang sama, yaitu mengalami kesukaran dalam hidupnya akibat terjadi kelaparan. Dan kelaparan itu bukan yang pertama kali. Dia sudah pernah mengalami bersama Abraham ayahnya, kalau kita baca di ayat yang pertama. Dan kemudian Ishak mulai mempunyai pikiran untuk pergi dan pindah. Dan dia melihat Mesir memberikan prospek yang baik, yang lebih menjanjikan. Dan dia berencana untuk pergi ke Mesir. Dan Mesir adalah gambaran juga dari dunia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan tidak berkenan dan dia mencegahnya. Di ayat yang kedua, di sana dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Ishak, serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi Tuhan mengingatkan kembali kepada Ishak akan perjanjian yang dibuat dengan ayahnya, yaitu Abraham. Nah, itu sebabnya dalam Alkitab sering disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ketika Ishak mendengar pesan dari Tuhan ini, apa yang dilakukan Ishak? Ishak taat terhadap pesan atau perintah Tuhan ini. Saya percaya kehidupan rohani dari Abraham tentu dilihat oleh Ishak, dan dia banyak belajar dari ayahnya, sehingga kemudian Ishak taat kepada pesan atau perintah Tuhan ini, di mana di sana dikatakan Tuhan akan menjanjikan, aku akan memberkati engkau, aku akan menyertai engkau. Nah, inilah kuncinya, disertai Tuhan dan Tuhan akan memberikan berkatnya. Tetapi apakah kemudian setelah mendengar janji itu Ishak diam, tidak melakukan sesuatu atau berpangku tangan? Ternyata berkat memang harus diusahakan, harus dikerjakan. Ya, itu sebabnya sekalipun terjadi bencana kelaparan, dan saya percaya tentu di situ terjadi musim kemarau atau kekeringan yang luar biasa. Tetapi yang dilakukan Ishak pada saat itu adalah dia menabur, dia menggarap tanah pertaniannya, sekalipun
sulit air pada saat itu. Tetapi kita melihat bahwa perjuangan Ishak itu perjuangan yang luar biasa. Ishak adalah orang yang tidak mudah putus asa, tidak menyerah. Dia menggali kembali. Di ayat 18 di sana dikatakan, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin sesudah Abraham mati. Dan ketika sumur itu mengeluarkan air, kemudian direbut kembali oleh orang-orang Filistin, Ishak juga tidak menyerah. Dia kemudian menggali sumur-sumur lagi yang lain, dan sumur-sumur itu mengeluarkan air lagi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Ishak disertai dan diberkati oleh Tuhan. Itu diakui oleh orang Filistin. Di Kejadian 26 ayat 28 sampai 29, saya akan bacakan untuk kita semua. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Pengakuan dari mereka bahwa mereka melihat kehidupan Ishak yang disertai dan diberkati Tuhan. Sungguh sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dan kita bisa melihat ketika ada ketaatan dalam hidup kita terhadap apa yang menjadi pesan atau perintah Tuhan, ketika kita melibatkan dan menyertakan Tuhan dalam permasalahan kita, kita bisa melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan. Baik, kita akan masuk ke bagian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai yang ke-7, saya melihat penderitaan seorang janda nabi yang terlilit atau terlibat dengan hutang. Dan itu sesuatu yang sungguh-sungguh benar-benar penderitaan atau kesulitan yang luar biasa dalam hidup janda ini. Saya akan bacakan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya baca ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jadi saya tidak tahu bagaimana sampai istri nabi ini terlibat atau terlilit hutang yang banyak. Yang saya tahu biasanya hutang itu akan menimbulkan bunga, dan biasanya bunga berbunga. Dan ketika tidak ada cicilan, ketika kita menunggak, maka itu akan menjadi semakin bertambah besar. Nah, itu sebabnya kita harus hati-hati dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terlilit oleh hutang. Dan itu sudah mencapai klimaks dalam hidup janda ini ketika penagih hutang atau debt collector datang dan mengancam akan mengambil anaknya menjadi budak. Dan ibu ini kemudian datang kepada Elisa, dan dia kemudian menyampaikan persoalannya kepada Elisa, dan saya bersyukur Elisa memberikan solusi atau jalan keluar. Ya, di sana dikatakan di ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu di sana dikatakan, berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu padanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang.
Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau beserta anak-anakmu. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, dari kisah ini kita belajar bahwa janda ini datang pada alamat atau orang yang tepat. Dalam hal ini ia menemui Elisa, hamba Tuhan. Kemudian yang berikutnya kita juga belajar bahwa ternyata Tuhan pasti memberi sesuatu di dalam kehidupan kita. Sehingga itu ditanyakan oleh Elisa kepada janda itu di ayat yang kedua. Beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Ini menggambarkan bahwa ada sesuatu yang harus dikerjakan, ada sesuatu yang harus diusahakan, ada sesuatu yang harus diupayakan, supaya kita mengerjakan bagian kita, dan selebihnya adalah bagiannya Tuhan yang mengerjakan. Kemudian kita melihat juga belajar dari sini bahwa janda ini laki-laki, kata kuncinya adalah taat terhadap pesan atau perintah Elisa, yang dalam hal ini mewakili Tuhan. Kemudian ada perjuangan yang dilakukan janda ini dengan anak-anaknya. Dia datang kepada tetangga-tetangganya, meminta-minta bejana-bejana kosong yang sudah tidak dipakai untuk dia minta. Dan tentu ini tidak mudah. Tetapi janda ini mengerjakan, melakukan. Dan ketika itu sudah didapat bejana-bejana itu, dia melakukan seperti apa yang dipesankan Elisa. Dan kita melihat ternyata Allah melakukan mujizat. Minyak yang dituang dalam buli-buli itu tidak habis-habis. Sampai bejana yang terakhir penuh, barulah berhenti. Dan kita melihat bagaimana janda ini melibatkan Tuhan dalam penyelesaiannya masalah. Setelah dia mengalami mujizat Tuhan, bejana-bejana yang kosong itu terisi penuh dengan minyak, dia kemudian balik lagi kepada Elisa, bertanya, apa yang harus dilakukan? Dan Elisa kemudian mengatakan, pergi jual minyak itu, bayar semua hutangmu, dan selebihnya pakai untuk hidup engkau dan anak-anakmu selanjutnya. Jadi kita melihat bahwa penting sekali melibatkan Tuhan di dalam penyelesaian masalah. Ya, dalam hal ini kita melihat peran dari Elisa, peran dari hamba Tuhan. Jadi ketika kita mengalami problem, ketika kita mengalami masalah, perlu bagi kita untuk konsultasi, untuk konseling dengan Bapak rohani kita. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari ketiga tokoh yang sama-sama kita pelajari pagi hari ini? Ternyata ketika kita menghadapi situasi yang sulit seperti juga yang kita alami pada saat-saat ini, kita jangan sampai salah mengambil keputusan, salah melangkah. Tetapi mari kita mau melibatkan atau meminta supaya Tuhan yang membimbing dan menyertai langkah kita ketika kita mau mengambil keputusan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, sekali lagi mari libatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang akan kita ambil. Selamat mengambil pilihan yang tepat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita dengarkan sebuah pujian yang berjudul Jalan Tuhan. Dan selanjutnya saya memohon supaya Bapak Gembala akan berdoa untuk kita semua. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan
Tuhan, bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Puji Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan menolong kita semua di masa-masa yang sukar yang sedang terjadi ini. Biar Tuhan yang memberikan kemampuan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa Surgawi. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami semua. Untuk kami memiliki sikap walaupun di tengah masa yang sukar dan sulit, agar supaya kami memiliki satu keputusan yang tepat ya Tuhan, dan tidak menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan bagi kami. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami semua, juga memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam masalah-masalah yang sedang dihadapi. Pada Tuhanlah selalu ada jalan keluar. Tuhan memberkati usaha mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati apa yang sedang direncanakan ke depannya. Biar campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang dalam keadaan sakit Tuhan Engkau memberi kesembuhan dan pemulihan. Yang dalam masalah, Tuhanlah yang senantiasa ada menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami doakan juga untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan yang ada, mulai dari Bapak Presiden bersama wakil dan seluruh jajarannya, pemerintah tingkat pusat sampai daerah, Tuhan tolong dan memakai mereka semua untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Demikian juga para perawat, para medis, dokter, yang selama ini mereka bertugas dalam penanganan orang-orang yang terdampak dalam COVID-19. Tuhan juga yang senantiasa melindungi dan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah bagi nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari Tuhan, Engkau kedangkan tangan-Mu, turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian. Dan kami terima berkat-Mu dengan mengucap syukur kepada Engkau di dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.